Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita punya bahan yang menarik banget nih. Kita bakal lihat bagian akhir Injil Markus. Tepatnya itu Markus 16 ayat 9-20. Sumber kita kali ini sebuah analisis teks yang cukup mendalam tentang bagian ini. Nah, kita mau coba bongkar nih. Kenapa ya murid-murid Yesus yang paling dekat kok kayaknya malah paling susah kita percaya soal kebangkitannya. Dan apa artinya itu buat kita ya kan? Kita kan percaya, tapi nggak lihat langsung Yesus secara fisik. Yuk, kita gali bareng-bareng. Iya, pertanyaan bagus itu. Analisis yang kita pegang ini emang menyoroti sisi itu. Jadi ceritanya kan dimulai setelah Yesus bangkit nih. Sumber kita catat, Yesus pertama kali muncul itu bukan ke Petrus atau Yohanes gitu ya, tapi ke Maria Magdalena. Ingat Maria Magdalena? Yang Yesus pernah usir 7 setan darinya itu. Nggak percaya. Dan ini kayak jadi pola gitu ya, kan Yesus muncul lagi kedua murid lain pas jalan ke Emmaus. Mereka balik, cerita lagi. Hasilnya sama aja. Ayat 13 bilang gitu, tetap nggak percaya juga. Agak kaget juga ya liatnya. Betul. Betul. Nah, disinilah ayat 14 jadi penting banget. Yesus akhirnya muncul nih ke 11 murid itu pas mereka lagi makan. Dan bukan disambut hangat gitu, tapi malah ditegur. Analisis kita ini menekankan banget kerasnya teguran Yesus. Dia mencela ketidakpercayaan sama kedegilan hati mereka. Ini kayak diagnosis tajam gitu ya soal kecenderungan kita semua ini. Suka lebih percaya mata sendiri daripada kesaksian orang lain, meskipun itu benar. Kedegilan hati ya, dalam juga kata-katanya. Nah, abis ditegur itu, baru deh muncul perintah besar di ayat 15. Yang kita kenal amanat agung itu. Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada semua makhluk. Terus ayat 16-nya langsung ngasih konsekuensi jelas banget. Percaya dan dibaptis itu selamat, nggak percaya ya dihukum. Jadi respons kita penting banget. Iya, penting banget. Dan yang menarik, setelah negur keras soal ketidakpercayaan itu, Yesus malah janjiin kuasa yang luar biasa loh buat yang percaya. Ayat 17 sama 18-nya nyebutin tanda-tanda penyertaan. Usir setan, bahasa baru, pegang ular, kebal racun, sembuhin orang sakit. Analisis kita ini ngelihatnya bukan sebagai syarat biar selamat ya, tapi lebih kayak peneguhan dari Tuhan buat Injil yang diberitain murid. Kayak di ayat 20 itu dibilang, Tuhan ikut kerja bareng mereka. Oke. Jadi kalau kita coba rangkum nih dari analisis sumber ini, poin utamanya apa aja? Sumber kita ini ngelihatnya dari beberapa sudut pandang gitu. Pertama, sisi penjelasannya. Teks ini jelas banget nunjukin Yesus itu bangkit secara fisik, beneran. Dan dia kasih perintah buat misi ke seluruh dunia. Terus yang mungkin paling nusuk itu ya, aspek diagnosis masalahnya, teks ini kayak cermin lah buat kita. Nunjukin gimana kita ini secara alami gampang ragu, minta bukti yang heboh, padahal kesaksian iman udah ada. Wah, itu relevan banget ya sama zaman sekarang yang serba curigaan. Terus, ada aspek lain. Ada lagi, aspek prediksi atau konsekuensinya. Jadi iman kita pada Injil itu nentuin nasib akhir kita. Dan kuasa Tuhan bakal menyertai orang yang memberitakan firman. Terakhir, ada aspek arahannya. Tugas kita sebagai orang percaya itu ya terus aja beritakan Injil dengan iman. Pegangannya ya kesaksian Alkitab sama karya Roh Kudus. Ini nyambung ke prinsip dasar kalau keselamatan itu ya anugerah karena iman aja, sola fide. Terus Alkitab panduan utama kita, sola scriptura. Jadi percayanya ke yang tertulis dan Roh Kudus yang bikin hidup, bukan ngejar tanda ajaib melulu. Nah, ini nyambung banget ke relevansinya buat Anda semua yang dengerin. Ingat kan kata Yesus di Injil Yohanes, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Itu kan tentang kita semua. Sumber analisis kita ini nawarin kerangka praktis gitu buat ngejalanin iman ini. Ada kayak 4 langkah perjalanan gitu. Ya, yang pertama itu kelahiran baru. Ini bukan sekedar tahu soal Yesus di kepala ya, tapi benar-benar ngalamin hidup baru oleh Roh Kudus. Itu beda. Kedua, bangun hubungan intim sama Allah ya, lewat doa yang rutin, baca Alkitab, renungin, terus kumpul sama sesama orang percaya. Terus yang ketiga, nemuin panggilan buat melayani. Setiap kita ini kan dikasih karunia beda-beda ya, buat bangun gereja, tubuh Kristus. Dan keempat, puncaknya nih, memberitakan Injil. Tugas ini nggak pernah berubah. Dilakuinnya ya dengan setia sama ajaran Alkitab, bukan modal nekat atau kekuatan sendiri. Tanda-tanda itu, ya bisa aja nyertain sebagai konfirmasi dari Tuhan, tapi fokus utamanya tetap di berita Injilnya.
Jadi, mungkin pertanyaan buat direnungkan dari pembahasan kita hari ini untuk Anda, dari 4 langkah tadi, kelahiran baru, hubungan intim, panggilan melayani, memberitakan Injil, ada nggak sih area di mana Anda ngerasa perlu bertumbuh lagi? Atau mungkin lagi ada hambatan gitu? Atau pertanyaan yang lebih dasar lagi, balik ke awal tadi, gimana pergumulan Anda dengan iman tanpa melihat Yesus langsung secara fisik? Ada nggak sih kedegilan hati kayak murid-murid dulu itu yang mungkin perlu Anda bawa ke Tuhan? Biar bisa fokus lagi ke panggilannya buat hidup Anda. Ini bukan buat ngejudge ya, tapi lebih sebagai bahan refleksi pribadi aja. Di mana posisi Anda sekarang dalam perjalanan iman ini? Dan langkah apa kira-kira yang bisa diambil buat terus maju? Percaya walau nggak melihat. Semoga pembahasan ini jadi inspirasi ya,